Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Perencanaan. Penjelasan pada video kali ini berdasar pada makalah yang kita buat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Perencanaan Pendidikan di semester 3 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang akan kami bahas pada video kali ini meliputi teori perencanaan dan perencanaan strategis, planning dan forecasting atau perencanaan dan peramalan, pengambilan keputusan, serta partisipatori dalam perencanaan. Yang pertama adalah penjelasan mengenai teori perencanaan dan perencanaan strategis. Pengertian dari teori adalah serangkaian dalil yang memenuhi syarat keterpaduan. Maksud dari syarat keterpaduan tersebut adalah gambaran tentang dunia nyata. Sedangkan pengertian dari perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori perencanaan adalah sebuah ide atau gagasan yang menjelaskan tentang upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Berkenaan dengan teori perencanaan terdapat dua teori, yaitu Theory of Planning dan Theory in Planning. Theory of Planning berarti teori perencanaan yang dapat dimaknai sebagai ide atau gagasan yang menjelaskan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Theory in Planning berarti teori perencanaan dimaknai sebagai sebuah kerangka berpikir yang dijadikan landasan yang merujuk pada upaya untuk menemukan argumen-argumen substansial yang layak. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan theory of planning dan theory in planning adalah jika theory of planning lebih menekankan pada prosedur perencanaan, sedangkan theory in planning menekankan pada konsep substansi perencanaan. B. Perencanaan dan peramalan atau planning dan forecasting. Planning atau perencanaan adalah proses mengantisipasi kegiatan dalam suatu organisasi di masa depan. Sedangkan forecasting atau ramalan adalah proses memperkirakan kegiatan dalam suatu organisasi di masa depan berdasarkan aktivitas, serta di masa lalu dan sekarang berdasarkan informasi. C. Pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan secara bahasa artinya pilihan. Arti dari pilihan ini menunjukkan bahwa proses pemilihan dari dua atau lebih dalam kemungkinan yang lebih dilakukan dengan pertimbangan pemilihan satu hasil. Keputusan merupakan pernyataan dari hasil pengambilan suatu perkara atau masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemilihan dalam menentukan sebuah perkara atau masalah secara pendekatan sistematis dan alternatif. Tujuan pengambilan keputusan. 1. Tujuan yang bersifat tunggal. Maksudnya adalah suatu keputusan yang tidak dipengaruhi perkara lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda. Maksudnya adalah keputusan yang menyangkut beberapa hasil lain. Sistem kerja pengambilan keputusan. 1. Memiliki posisi wewenang dalam pengambilan keputusan. 2. Adanya suatu permasalahan atau problematika. Ketiga, tersedianya tempat pengambilan keputusan. 4. Kondisi pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan merupakan kekuatan dan kemampuan menghadapi masalah.
Dan yang kelima adalah adanya tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah apa yang diinginkan dan dicapai dengan mengambil keputusan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. 1. Tidak ada unsur kebetulan. 2. Menggunakan waktu yang tepat. 3. Efektif. 4. Efisien. 5. Dampak negatifnya yang minim. 6. Simbiosis mutualisme dengan beberapa pihak. Dan yang terakhir adalah keputusan untuk orde baru. D. Partisipatori dalam perencanaan. Pengertian dari partisipatori adalah sesuatu keterlibatan atau dukungan dari masyarakat atau pihak lain agar pelaksanaan sebuah organisasi lebih mudah dijalankan. Sedangkan perencanaan adalah suatu langkah dalam melaksanakan rencana apa yang diinginkan atau yang dituju oleh sebuah organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipatori dalam perencanaan adalah suatu cara pendekatan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau pihak lain untuk pengambilan keputusan secara langsung yang didasari informasi yang akurat. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.